Halo teman-teman, selamat siang. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya dipertemukan dengan senior saya, guru saya dan juga bapak-bapak saya ini. Selamat siang pada bapak-bapak saya, senior saya. Kalian pasti kenal nih dari sosok-sosok beliau ini. Kita coba mau tanya-tanya, sedang apa teaser sekarang ini? Siapa nih masalah Sedang apa? PPKM itu yang menyiasati apa PPKM apa intinya dengan adanya kondisi pandemi seperti ini ya kebetulan kita pas mengumpul ya terus mengisi kekosongan dalam hati walaupun di keadaan pandemi tapi gimana kita harus tetap produktif gitu. Benar sekali. Kebetulan Mas Wawannya jauh dari Jakarta, kebetulan lagi Suman. Boleh kita manggung, ya kita bisa ngumpul bareng ngobrol-ngobrol, terus nggak tahu nanti dari obrolan ada wacana seperti apa, kita ngalir aja sih. Yang jelas dengan kondisi pandemi mungkin ada sisi hikmahnya dari situ. Pastinya. Mungkin yang paling tengah, sebelah tengah. Kalau aku sih intinya mumpung pas kita bisa ngumpul, kalau bisa jadi sesuatu dan kita punya materi yang bisa diolah. Sebenarnya sih udah sejak 2-3 bulan yang lalu aku sudah rencana sama anak-anak pengen bikin rejuvenate beberapa lagu dari album teaser, dan mungkin baru kesampaian sekarang. Untuk materi audio sih sudah beres, tinggal materi visual ya, mungkin bikin klip, tinggal nunggu waktu pas klub kita berempat untuk bisa bikin klip supaya komplit, ada audio dan visualnya dan bisa dinikmatin sama penikmat musik semuanya, terutama penikmat musik rock. Dan kita cuman pengen mengingatkan bahwa kita masih ada dan masih bisa berkarya meskipun di umur yang sudah lumayan belum di atas 40 ya. Masih muda dan pastinya sudah tidak begitu muda lagi, tapi kita masih bisa berkarya dan tidak kalah dengan yang muda-muda, insya Allah. Itu aja sih menurutku. Kalau ini bukan guru musik saya yang pegang gitar ini guru religi saya ini, sama Gus Moyel. Lagi apa Pak ini Pak sekarang Pak? Ya santai aja. Kesibukan untuk teaser sendiri, bukan dari kalau personal masing-masing. Teaser ini pada sebuah rumah. Iya. Jadi kita dulu kan berangkat dari situ ya. Setelah sekian lama kan masing-masing ya jalan sendiri-sendiri gitu. Pada akhirnya kan namanya rumah kan orang ada kerinduan untuk ingin suatu saat ingin pulang, ingin kembali membangun, istilahnya bukan membangun kembali tapi meneruskan atau melanjutkan istilahnya apa yang mungkin dulu belum sempat atau belum bisa dikerjakan. Nah, mumpung sekarang itu ada kesempatan sebisa mungkin, istilahnya dari pada cuma sekedar ngumpul-ngumpul sekedar itu kan, kenapa sih kita nggak berusaha untuk membuat sesuatu lah ya, istilahnya melanjutkan dulu apa yang pernah kita kerjakan seperti itu. Jadi ya itulah, sambil jalan sambil ya bikin apa gitu kan, istilahnya sampai ya tujuannya sih di samping sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang seniman gitu kan, ya kita pengen terus bisa berkarya ya, syukur-syukur karya ini nanti bisa menjadikan penyemangat buat generasi kita akan datang, mudah-mudahan seperti itu. Keren. Main bijaksana. Itu yang patah. Ya, sebelum berikutnya mungkin banyak generasi yang sekarang yang belum tahu sejarahnya teaser itu gimana sih.
saya sendiri yang mungkin dulu di Jakarta serumah sama Pak Ian sama Pak Moyo, kalau sama Pak Wan jauh sekali. Pengen detail tahu di mana sejarahnya teaser itu gimana, Pak? Dari siapa? Silakan. Mas Wawan. Sekelumit tentang sejarah teaser berdiri tahun 92 kalau nggak salah ya. 92. Kita waktu itu masih muda belia, masih SMA, gue SMA kelas 2 dan ini kakak-kakak kelasku semua, jadi 1 tahun di atasku. Paling muda berarti? Paling muda Adi. Enggak. Enggak sih. Sekolahnya Sebetulnya bareng ya. Nah dari itu sebenarnya terbentuk dari berbagai bermacam grup ya, macam grup. Tapi intinya secara singkat kita bertemu tahun 92 dan aku waktu itu sama Adi nyoba peruntungan ikut festival di Semarang waktu itu masih zamannya ada PRPP, Pekan Raya Pembangunan Jawa Tengah ya, ada PRPP saya ya. Itu aku ikut festival waktu itu ya masih karena belum satu chemistry dengan anak-anak ya, Belum salah teaser berarti? sudah dan waktu itu belum punya nama memang. Belum punya nama. Aku jalan berdua sama Adi ke Semarang daftar karena disupport sama bapaknya dia waktu itu waktu masih jabat di Temanggung, dan aku jalan ke sana, aku daftar berdua sama Adi. Sampai mau daftar tuh bingung pakai nama apa ya, kita mau ikut festival tapi bandnya nggak punya nama, akhirnya nemulah nama teaser itulah singkat cerita. Dan dari itu perjalanannya saya pulang ke Temanggung setelah dari Semarang, baru kita bikin formasi sama seperti ini, tetap kita nggak ada pergantian, cuman minus keyboard ya sekarang ya, karena setelah era kita jadi juara tahun 96 itu kita memutuskan untuk beralih genre menjadi grunge, lebih ke grunge. Jadi ke grunge otomatis menghilangkan keyboard dan kita penuhi dengan gitar dengan konsep-konsep seperti itu. Nah singkat cerita perjalanan itu 92 sampai berkali-kali ikut festival dan pada finalnya akhirnya tahun 96 kita dapat juara festival rock se-Indonesia versi Lok Selebor yang membawa kita mempunyai album satu di bundle yang meskipun kurang sukses untuk pasaran industri waktu itu, tapi untuk kalangan anak band termasuk diperhitungkan di zaman itu, kita bikin aransemen seperti itu masih sangat jarang yang tersentuh seperti itu. Nah akhirnya kita punya color sendiri, warna sendiri, dan kita sampai sekarang masih tetap utuh. Dan waktu itu sempat ganti vokalis karena dia ada kesibukan, dia pergi ke Bali, akhirnya adikku masuk almarhum, tapi belum sempat mengeluarkan album, single ada beberapa, cuman yang album adalah album si Badul itu. Dan kita pernah juga dapat selaku terbaik di festival rock itu yang berjudul Cari Muka ya? Iya. Cari Muka yang juara itu, iya Cari Muka. Yang sempat jadi komposisi terbaik di lagu itu. Nah itu menurutku juga suatu yang fenomenal karena di zaman itu tahun 96 itu era musik masih glam rock ya. Ya masih seperti itu. Nah kita mengusung versi yang sangat berbeda dengan mereka, makanya kelihatan sangat segar dan juri masih lumayan aneh dengan konsep seperti ini. Band mana ini, anak kecil-kecil bawainnya rancak dan di panggung itu benar-benar vibe-nya bagus, akhirnya banyak juri menilai kita layak jadi juara. Nah, pindah ke vokalisnya ini kan domisilinya paling jauh nih, kategori paling jauh kalau dari Temanggung ke Magelang kan agak jauh. Kok bisa gabung ke teaser itu gimana? Ya sebetulnya itu kondisinya mereka yang menculik. Sebetulnya dulu di Magelang itu ada band anak-anak namanya Kitrok Band ya. Terus itu bandnya Gemstar. Bandnya Pak Ian, bukan? Waktu itu kebetulan Wawan sudah ada di situ. Oh, yang di formasi bass. Teman-teman bolos itu apa? Enggak, memang di Magelang sudah ada band anak-anak. Terus mereka merekrut aku di situ, dan juga di Gemstar mereka bandnya Moya itu aku juga ada di situ. Nah,
kebetulan dari 2 band itu ya ternyata sama-sama kita sudah aktif di band kan. Terus kemudian dari situlah perjalanan pertemuan dengan anak-anak Magelang ini. Terus kemudian di Temanggung ada ibaratnya ada wacana pengen membuat salah satu band dari bapaknya Adi waktu itu, kebetulan Yang Pak Camat mana? Jumo. Candiro waktu itu. Bukannya Jumo. Jumo itu setelah Keseluruhan Candiro di Jumo. Itu rumah saya. Dari situ awalnya, dari Magelang ketemu. Terus waktu itu memang perjalanannya luar biasa jauh ya, dari Magelang ke Candiroto, bayangin berapa jam. Jadi kalau latihan di Candiro Latihan di jauh lah Candiroto. dari mana ini Banyurit ke Jumo aja jauh. Iya. 2 jam perjalanan, tinggal dari Magelang 3 jam. Kalau zaman dulu nih Pak ya, bapak-bapak ini, bapak-bapak atau mas-mas Om? Enggak lah. kalau om lebih enak om kali. Om ya? Iya, cewek-cewek sekarang lebih suka om. Ini, dia orang kalah ngasih nom nih. Om itu lebih keren kali. Iya. Lagu gini Pak, lagu pertama yang dibawain buat latihan itu apa? Yang menjadikan chemistry-nya itu dapat itu apa kira-kira, ada histori di situ apa lagu? Kalau lagu yang paling ngetop zaman teaser yang masih sebelum formasi sekarang masih pakai keyboard itu yang Sisgon ya. Sisgon ya, itu paling fenomenal sampai sekarang itu. Cuman kan pergeseran formasi itu akhirnya ya banyak sih. Kalau awal pertama kita bikin konsepnya hard rock sih sebenarnya, heavy metal, hard rock, banyak sih kita bawain lagu-lagu yang justru orang-orang jarang bawain waktu itu ya, kayak Striper, kayak ya banyak lah pokoknya. Intinya band-band top tahun itu, dan kita agak lumayan nggak mainstream ya, agak lumayan nggak mainstream, orang-orang nggak bawain ini, aku bawain. Terus dulu belum zaman Dream Theater kita udah duluan mainan ya, nggak semuanya karena memang genrenya nggak ke situ, tapi pernah kita bawain lagu itu ya berbekal itu akhirnya semakin dewasa bermusiknya, apalagi sekarang kita masing-masing punya kesibukan masing-masing yang akhirnya mendewasakan cara bermusik kita, bekal bermusik kita semakin kuat. Nah, apa salahnya saatnya kita untuk nyoba lagi bikin sesuatu gitu. Ya. Terdekat apa Pak rencananya? Kalau terdekat ya itu tadi, aku mau pengen bikin Rejuvenate si Bandel sama Cari Vokal. Sebenarnya audio udah jadi, tinggal ini cari waktu sama yang lumayan spesial ini, anak satu ini memang. Yang mana ini? Drummerku memang agak spesial, sibuk dia pakai di mana-mana, jadi jadi banyak masih tersesat. Tapi kemungkinan terdekat Masih sempat Insya Allah aku sih berharap itu. Tapi seandainya dia ada kesibukan, kita juga minta izin sama dia untuk pakai additional mungkin. Tapi saya berharap tetap ya teaser ya berempat. Aku juga udah menekankan ke anak-anak, ini bukan milik siapa-siapa, ini milik kita berempat. Mau sukses ataupun enggak ya kita yang punya. Jadi kita bikin kekeluargaan meskipun kondisi seperti ini ya diusahakan bagaimana caranya untuk tetap bisa bareng. Gitu aja. Iya. Tapi gini, dari saya pribadi, saya itu nunggu yang bernama teaser itu. Saya itu nunggu, kok nggak berkarya lagi ya? Orangnya di mana ya? Dan kemungkinan besar itu bukan hanya saya. Jadi banyak mungkin fan-fan yang dulu atau anak-anak zaman sekarang yang baru dengar namanya aja, itu kan banyak juga. Yang seumuran saya kan ada dulu teaser tapi nggak tahu orang-orangnya kan, kadang kayak gitu Pak. Jadi saya sendiri berdoa semoga planningnya Om ini cepat terlaksana, berjalan dengan lancar, dan saya tadi sudah pengen sekali, gak sabar pengen dengar ataupun pengen melihat kembali karyanya. Sebetulnya di luar teaser, walaupun kita
tidak berkegiatan bareng tapi masih tetap di line musik gitu. Oh iya. Maksudnya ya kayak Wawan, ya aku sama Moyo itu tetap berkarya di luar itu gitu. Dalam arti memberikan kontribusi musik baik dalam industri nasional maupun daerah itu kita masih melakukan itu ya. Dan kebetulan untuk di desain ini, nah kalau udah masuk ke rumah ini kan apa ibaratnya gimana dicat, mau mengecat seperti apa, mau dibangun misalkan renovasi seperti apa, ini perlu kayaknya chemistry, misalkan dibalikin seperti dulu kita buat lagu itu, kondisinya kan nggak seperti dulu lagi, maksudnya waktu itu kita masih bujangan, terus ngumpul bisa quality time-nya lebih banyak. Nah sekarang mudah-mudahan sih itu produktif. Kita tuh produktif banget dulu. Kalau sekarang enggak? Sekarang sebenarnya masih sama, hanya Masih kan kalau kita bicara teaser kan karena teaser itu ya kita kan gitu. Sedangkan kalau masalah produktivitas di luar itu kita masih produktif. Hanya kan seperti yang tadi saya bilang, nanti ini teaser itu kan rumah kita, yuk. Gitu kan. Istilahnya kita menyempatkan diri lah seperti dulu lah, meluangkan waktu untuk ya melakukan sesuatu lah yang bermanfaat. Nah, inginnya kan ya mudah-mudahan bisa menginspirasi lah generasi. Nah, sekarang generasi sekarang tuh banyak yang aktif. Hanya saya kadang mereka kan sebatas menjadi band cover. Sedangkan saya gitu, kenapa kalau Kok mandangnya ke sini band-band cover? kamu kan maksudnya enggak apa-apa, hanya ayo lah. Nyiciki bapak ini. Karena kan utama itu kan karya itu yang bisa kita ini gitu. Ya, Kalau aku sih ada benernya apa mau ya bilang. Jadi sebenarnya bermusik itu kan bebas dalam arti ya mau cover ataupun enggak, tapi kayaknya sejelek apapun akan lebih bisa dihargain kalau karya kita sendiri dan lebih aman, lebih safety karena tidak kena copyright, tidak kena apa-apa. Ya mau lagu ya berarti hoki, lagu ya berarti nggak hoki, tapi jangan putus asa juga dengan nggak hokinya. Suatu saat kalau kita punya produk banyak, kayak kita nebar jaring, masa ya nggak ada yang besar sih untuk cari besar, minimal kan seperti itu. Jadi support buat anak-anak sekarang lebih banyak berkarya lah pasti. Oh, boleh gampang nih. Iya. Rasanya Iya, kalau ada yang sulit, gampang, maksudnya kita harus kerja keras kan. iya. benar. Ya, proses dulu pembuatan apa terjadinya lagu pun juga kadang kita jamming di studio jadi lagu kayak gitu. Lalu sama gitu lah. Versi dari ini. Ini loh Pak, yang paling bikin saya penasaran dan mungkin masyarakat Temanggung juga penasaran. Itu nama teaser itu diambil dari mana dan punya apa ya? Maksudnya itu detailnya, terjemahannya, artinya itu gimana sih? Itu mungkin dari Pak Ian, nanti merembet ke Pak Moyo coba. Karena drummernya belum sempat, nanti kita culik aja nggak apa-apa. Isu-isu. Balik lagi ke pemberian nama itu dulu kan Wawan waktu daftar ke PRPP ya, untuk ikut festival itu belum punya nama gitu. Dan kebetulan mungkin pas bawa kaset. Iya, waktu itu sebelum daftar, aku sempat sama Adi karena masih pagi sampai Semarang itu aku jalan dulu ke toko musik, ke toko kaset waktu itu zaman masih kaset. Cari-cari terus aku suka salah satu album Ingrid Malmsteen. Di situ ada kata apa, satu kata yang kayaknya kok gampang ya, satu kata judul lagu yang gampang untuk diingat. Tapi waktu itu kan nggak ngerti artinya juga waktu itu, terus pakai nama ini aja udah, ini lebih gampang diingat. Pakailah nama teaser. Setelah beberapa waktu sampai ikut festival kita nggak tahu artinya, akhirnya aku cari-cari nama apa, cari-cari arti dari nama itu. Ternyata artinya adalah penggoda. Artinya penggoda. Jadi Pantes. inilah ini kamu udah berubah nih. Pak Ian ini sekarang udah ada 2 anak, Pak Wawan 4, tapi kemarin yang satu lebih disayang Tuhan, terus Pak Moyo itu 3 cowok semua. Ini anak-anak ini juga ada yang di jalur musik nggak sih? Udah ada yang kelihatan belum sih? Kalau anakku sih katanya yang nomor 2 ya.
musik. Dia kayaknya tertarik, ada ketertarikan itu di musik. Kalau yang pertama kayaknya enggak, dia lebih senang gelut. Oh, bapak Kalau ini. yang kecil kan masih belum ketahuan. Tapi yang nomor 2 ini kayaknya bisa tuh. Kalau Pak Wawan ada itu yang kecil itu. Kalau anakku sebenarnya ya semua karena dari bapaknya juga, dari kakeknya juga, dari neneknya, dari orang tuaku pasti ada semuanya. Cuman memang beda mental juga. Jadi ada yang mentalnya dan nggak bisa dipaksa, itu udah bawaan lain. Jadi nggak bisa dipaksa untuk kamu harus kayak bapaknya, nggak bisa. Aku nggak pernah memaksakan anakku untuk ngikutin jalur bapaknya. Tapi paling tidak aku mengenalkan ke mereka dan anakku yang nomor 2 lebih interest untuk bisa ngerti dan mau apa namanya, mentalnya seperti bapaknya, meskipun pada kesehariannya lebih pendiam sebenarnya. Tapi untuk ayo kak kamu nyanyi, dan ada di YouTubeku juga ada beberapa single lagu yang bikin buat dia di YouTubeku. YouTube-nya nih Wawan TMG. Nah itu ada beberapa single yang dan beberapa lagu yang aku collab sama dia. Ya, intinya kayak gitulah, anak memang nggak bisa dipaksa, harus sama kayak orang tuanya. Lana sama Nathan apa kabar Pak? Sudah ganteng selanjutnya cowoknya. Iya. Udah tinggi sekali sekarang ya. Ya alhamdulillah udah gede, udah kuliah. Dan mereka lebih ke cenderung ke Model. pendidikan akademis ya. Oh, kirain mau jadi model kayak bapaknya kan. Jadi gini teman-teman, itu sedikit histori perjalannya Teaser Band. Saya pengen banget dari beliau-beliau ini satu persatu ngasih pesan ke teman-teman, ke adik-adik. Mungkin dari Pak Yan dulu. Iya, sebuah bakat apa talent itu kan pemberian dari yang Maha Kuasa, dari Allah, dan itu menurut aku menjadi sesuatu yang segala sesuatu yang diberikan pasti akan ada maksudnya gitu. Dari situ mungkin kalau di daerah yang diberikan pada aku bisa bernyanyi, bisa menulis lirik dan bisa membuat lagu, mungkin dari situ yang bisa kita berikan untuk semesta raya dan semua makhluk ya. Dari situ maksudnya bahwasannya kamu punya bakat, punya talent, just go, berkarya, don't stop and don't give up, buat sesuatu yang terbaik untuk diri kamu sendiri maupun buat alam semesta dan semua makhluk. Benar. Tidak lupa Wawan. Kalau aku ya hampir sama Ian, cuman aku lebih ke industri ya. Jadi jangan cuma berkarya, tapi kalau kita mau hidup di industri musik ini juga kita harus pintar meraba dan belajar dari apa yang lagi tren sekarang. Terus bukan berarti terus ngikutin seperti TikTok segala macam, enggak ya, tapi harus punya karakter yang tetap tidak meninggalkan jualannya. Rata-rata kan anak-anak sekarang kan ego aja sama bikin lagu yang apa namanya simple, dan simple itu juga nggak semuanya simple itu sederhana. Simple itu banyak juga tetap harus ada ornamen yang menarik juga, dikemas dalam sesuatu yang menarik juga, nggak cuma bermusik ya, semuanya sepertinya, dan tetap berkarya itu aja. Sip. Silakan. Kalau aku apa ya, maksudnya jangan terlalu cepat berpuas diri. Tuh, maksudnya ya namanya karya itu kan nggak akan pernah selesai sebenarnya, tapi ya harus kita lakukan dengan apa yang sudah kita hasilkan. Ya jangan berpuas diri, maksudnya karena apa yang bisa kita kerjakan hari ini kan ya sebatas itu, tapi apa yang nanti akan bisa kita kerjakan itu harus lebih baik dari apa yang kita kerjakan saat ini. Untuk jangan terlalu cepat berpuas diri.
Ya. Kita punya cita-cita harus tinggi mungkin. Itu aja sih. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri untuk sedikit wawancara dengan teaser band ataupun bapak-bapak saya ini, saya punya harapan dari dulu, lagu yang sering sekali, yang setiap saya dengar saya selalu menangis. Judulnya Bunda. Boleh ya Pak, minta satu rap aja untuk dibawain. Silakan. Dan sekalian saya pamit. Saya dari Metamorfosa, untuk kita ketemu lagi sampai di acara yang selanjutnya. Silakan. Wahai Bunda, mereka takut akan suara